Selamat malam. Sebelum saya memulai presentasi tugas UAS, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Paramita Karsani. Saya berasal dari Prodi Akuntansi dan saya juga berasal dari kelas 101. Hmm, Sebelum saya mulai untuk presentasinya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pengajar saya, yaitu Bapak Abdul Rahman. Tugas UAS Master Akuntansi pertama, saya mengambil judul yaitu Akuntansi Perusahaan Dagang. Akuntansi perusahaan dagang yaitu terbagi menjadi dua, yaitu satu pengukur laba rugi, di mana pengukur laba rugi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu satu pendapatan penjualan, kedua harga pokok penjualan atau HPP, ketiga laba kotor, keempat biaya operasional, kelima laba bersih. Sedangkan yang kedua yaitu prosedur-prosedur akhir periode, di mana terdiri dari satu jurnal penyesuaian, dua penyusunan neraca lajur, ketiga penyusunan laporan keuangan, dan yang keempat jurnal penutup. Pengertian, ciri-ciri, dan karakteristik perusahaan dagang. Untuk pengertian, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Sedangkan untuk ciri-cirinya yaitu satu, pendapatan utamanya berasal dari penjualan. Dua, biaya utamanya berasal dari harga pokok. Ketiga, dalam akuntansinya terdapat persediaan barang. Dan yang keempat, tujuan utamanya adalah untuk mencari laba. Sedangkan untuk karakteristik dari perusahaan dagang yaitu satu, macam-macam perusahaan dagang, di mana macam-macam perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang kita mengenal ada dua, yaitu perusahaan dagang besar dan perusahaan dagang kecil. Perusahaan dagang besar adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Sedangkan pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar, kemudian menjualnya kepada konsumen. Kedua, yaitu kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha itu meliputi satu, membeli barang dagangan, dua, menyimpan barang dagangan sebelum dijual, ketiga, menjual barang dagangan, dan yang ketiga, pendapatan usaha. Yang merupakan pendapatan usaha dari perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari luar usaha dagang disebut pendapatan di luar usaha. Yang keempat, beban utama. Beban utama yaitu terdiri dari harga pokok barang dagangan yang telah dijual. Dan yang kedua, yaitu beban usaha operasional yang terbagi menjadi dua, yaitu beban penjualan, dan yang kedua beban umum dan administrasi. Yang kelima, transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang itu satu, pembelian, di mana
Pembelian itu meliputi biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga. Ketiga, potongan pembelian. Yang keempatnya, penjualan. Yang kelima, retur penjualan dan pengurangan harga. Terus potongan penjualan, pengeluaran, penerimaan, syarat pembayaran, dan yang terakhir syarat penyerahan barang. Dan yang keenam, syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang itu ada tiga, yaitu FOB shipping point, di mana pengertian dari FOB shipping point atau free on board shipping point berarti pembeli harus menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudangnya sendiri. Sedangkan untuk POB destination point ya, atau free on board destination point berarti penjual yang harus menanggung beban barangnya sendiri. Ketiga, cost freight and insurance. Berarti penjual harus menanggung beban pengiriman dan asuransi kerugian atas barang yang dijualnya. Dan yang ketujuh, syarat-syarat pembayaran. Syarat-syarat pembayaran itu terbagi menjadi beberapa, yaitu N per 60, artinya pembeli hanya diberi waktu kredit selama 60 hari. Dan yang kedua, 2 per 10 N per 30, artinya pembeli diberi waktu kredit selama 30 hari dan bila dapat membayar paling lambat 10 hari dari tanggal jual beli akan diberi potongan 2%. Yang ketiga, EOM, artinya pembeli hanya diberi waktu kredit paling lambat akhir bulan. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang ada 3 tahap, yaitu satu, tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan terdiri dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal, di mana kita tahu jurnal terdiri dari dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Dan yang ketiga, pemindah bukuan ke buku besar, di mana juga buku besar terdiri dari dua, yaitu buku besar pembantu dan yang kedua buku besar utama. Dan yang kedua, tahap pengitisaran. Tahap pengitisaran itu meliputi pembuatan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, pembuatan neraca lajur, dan yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap pelaporan sendiri yaitu terdiri dari penghitungan harga pokok penjualan atau HPP, dua, pembuatan laporan keuangan, di mana laporan keuangan kita juga tahu terbagi menjadi tiga, yaitu laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca. Terus dalam tahap pelaporan yaitu pembuatan jurnal penutup, keempat penutupan ke buku besar, yang kelima neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir jurnal pembalik. Contoh yaitu daftar transaksi yang terjadi di bulan Desember 2022. Pemilik menyetor modal sebesar 50 juta ke dalam rekening kas perusahaan. Kedua, membeli peralatan kantor secara tunai senilai 10 juta. Ketiga, membayar sewa kantor untuk bulan Desember sebesar 4 juta.
dapat mendapatkan pendapatan jasa secara tunai sebesar 15 juta, dan yang terakhir membayar gaji karyawan sebesar 6 juta. Dari transaksi yang transaksi kita membuat neraca saldo per 1 Desember 2022, di mana neraca saldonya dapat kita lihat dari tabel di sampingnya, yaitu neraca saldo perusahaan dagang raya periode Desember 2022, di mana dalam tabel tersebut untuk kas itu masuk ke dalam debit sebesar 45 juta, sedangkan untuk modal itu masuk ke dalam kolom kredit sebesar 50 juta, dan untuk peralatan itu masuk ke kolom debit sebesar 10 juta, dan untuk pendapatan masuk ke kolom kredit sebesar 15 juta, dan untuk beban masuk ke kolom debit sebesar 10 juta. Jadi total keseluruhannya antara debit dan kredit sama-sama 65 juta. Akuntansi untuk penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan juga dicatat dengan mendebit rekening kas atau piutang dagang dan mengkreditkan rekening pendapatan. Penjualan barang dagangan dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit. Penjualan tunai biasanya dicatat pada kas dan pada hari terakhir kerja di jumlah. Penjualan tunai seperti ini dapat dicatat sebagai berikut. Untuk kas itu masuk ke kolom debit sebesar 10 juta, dan untuk pendapatan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 10 juta. Yang kedua, penjualan kredit, yaitu bila mana pembayaran baru diterima beberapa waktu kemudian. Penjualan macam ini dibukukan debit pada rekening piutang dagang dan kredit rekening penjualan. Jurnalnya seperti berikut. Piutang dagang di kolom debit sebesar 10 juta, dan untuk penjualan di kolom kredit dengan nominal yang sama sebesar 10 juta. Contoh soal penjualan dengan menggunakan kartu kredit bukan bank sebesar 5 juta dan dilaporkan kepada perusahaan pengelola kartu kredit pada tanggal 10 Januari pada tanggal 15 Januari. Perusahaan pengelolaan kartu kredit memotong ongkos sebesar 150.000 dan mengirim uang sebesar 4.850.000. Transaksi tersebut dapat dicatat pada tanggal 10 Januari di kolom debit piutang dagang sebesar 5 juta, dan di kolom kredit penjualan sebesar 5 juta. Dan untuk tanggal 15 Januarinya untuk kolom debit ada kas sebesar 4.850.000 dan beban penagihan kartu kredit sebesar 450.000, dan untuk kolom kredit piutang dagang yaitu sebesar 5 juta. Demikianlah presentasi tugas UAS saya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan, dan saya mohon untuk memberikan saran kepada saya. Terima kasih.